Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Suhijrah Widodo di channel Belajar Arsitektur. Buat teman-teman yang baru pertama kali lihat channel kita, silahkan langsung di subscribe. Jangan lupa like, dan kalau ada pertanyaan boleh langsung isi di komen. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba share tentang beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam merenovasi rumah. Sampai sejauh ini, proyek yang sering kami kerjakan memang kebanyakan adalah bangunan rumah tinggal. Baik rumah tinggal 1 lantai, 2 lantai, bahkan beberapa ada yang lebih dari 2 lantai. Nah, dari beberapa brief klien di awal, biasanya ada nih yang memang ingin membangun rumahnya dari site yang benar-benar kosong, kemudian dimulai benar-benar dari awal, dari desain yang benar-benar baru, sehingga bangunan itu nanti jadi seperti itu. Tapi di beberapa kasus juga ada klien yang di tanahnya itu sudah terdapat suatu bangunan yang mungkin bagi mereka perlu untuk ditingkatkan fungsinya atau ditambahkan fungsinya. Misalnya di beberapa kasus ada yang ternyata rumahnya dulu 1 lantai, kemudian mau ditingkatkan jadi 2 lantai, atau ada juga yang dulu ada bangunan lama di situ, punya struktur yang cukup kuat dan bangunannya beberapa elemennya masih bagus, masih bisa digunakan, dan mereka nggak mau mendemolish semuanya, tetapi ingin hanya merenovasi atau menambahkan beberapa bagian dari rumah yang sudah ada. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba ulik 2 hal tentang merenovasi rumah tinggal. Yang pertama itu adalah merenovasi dengan tanpa menambah lantai, dan yang kedua adalah merenovasi dengan menambah lantai. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah merenovasi rumah tanpa menambah lantai. Nah, di kasus yang merenovasi rumah tanpa menambah lantai ini, itu dapat dilakukan selama komponen dasarnya, yaitu KDB, koefisien dasar bangunan, itu tidak melebihi dari persyaratan yang ditentukan dari pemerintah setempat. Besaran KDB juga berbeda-beda nih. Terkadang di beberapa daerah padat memang KDB-nya sedikit lebih besar persentasenya ketimbang di daerah-daerah yang lebih renggang pemukimannya. Bagaimana cara mengetahuinya? Hal ini bisa langsung ditanyakan kepada dinas yang terkait atau bisa dapat dari informasi umum wilayah tersebut. KDB-nya terdiri dari berapa persen yang boleh dibangun. Tapi teman-teman pada tahu kan KDB itu apa? Nah, jadi KDB itu adalah koefisien dasar bangunan, yaitu besaran total luas bangunan yang menutupi dari permukaan bidang lahan. Jadi, misalnya nih, KDB-nya sekitar 70%. Berarti, dari total luas lahan yang ada, kita asumsikan luas lahannya 100 meter persegi. Kalau KDB-nya 70%, berarti bangunan tapak yang menutupi lahan itu hanya diperbolehkan maksimal 70 meter persegi. Nah, sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana cara kita mendesain tata ruang yang ada di dalam rumah? Apakah cukup dengan gambar yang kemudian kita hapus, kemudian kita tambahkan, kemudian selesai begitu saja? Ternyata tidak semudah itu, teman-teman. Nah, disinilah jasa arsitek itu dibutuhkan, teman-teman. Yang pertama, pertimbangan elemen struktur harus kita ketahui. Karena bangunan itu, walaupun dia 1 lantai, 2 lantai, pada prinsipnya memiliki yang namanya komponen struktural. Fungsinya adalah agar bangunan bisa berdiri kokoh. Komponen struktural itu terdiri dari kolom atau biasa disebut dengan tiang ya, seperti itu. Terus ada balok, kemudian ada sloop juga. Kalau balok itu ada 2 kan, sloop dengan ring bulk. Sloop itu yang di bawah, posisinya di bawah, dia di atas pondasi. Kemudian ring bulk itu yang di atas, yang dekat sama atap biasanya. Kemudian ada juga yang terakhir itu rangka atap. Nah, itu adalah komponen-komponen struktur yang umum yang terdapat di bangunan rumah tinggal. Setiap komponen itu mempunyai fungsinya masing-masing, sehingga apabila kita tidak mempertimbangkan komponen tersebut ketika kita merenovasi rumah, nanti bisa berakibat fatal, karena kita tidak bisa menghilangkan salah satu elemen struktur tersebut. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke ranah arsitek. Jadi, arsitek yang sudah berpengalaman di bidangnya, umumnya pada tahap awal itu akan mencari tahu seperti apa kondisi struktur existing bangunan yang ada. Jadi, apakah itu berdasarkan dari gambar existing yang lama, gambar pertama bangunan itu dibuat, ataukah dari posisi itu bisa dilihat secara fisik yang mungkin kelihatan seperti itu, bisa dianalisa harusnya di tahap awal. Perlu dicari tahu hal-hal seperti itu. Nah, berangkat dari situ akan mempengaruhi nanti saat kita mengolah layout ruangannya. Apakah misalnya di beberapa bagian tertentu, oh ini dindingnya kita bisa jebol nih, kita bisa satukan dengan ruangan yang lain, atau kita bisa tambahkan ruangan baru di situ, bisa seperti itu. Atau ternyata bagian tertentu, oh ini nggak bisa dijebol karena
ada kolom yang dia berfungsi sangat penting untuk menyangga struktur bangunan, sehingga kita mencoba berdiskusi bersama klien untuk mencari alternatif lain seperti itu. Nah, jadi sepenting itu teman-teman bagi kita untuk mengetahui elemen struktur di dalam bangunan yang mau direnovasi. Selain elemen struktur, ada juga nih hal yang perlu kita pertimbangkan, yaitu bagian finishing pada rumah. Contohnya, kusen pintu dan jendela. Misalnya, kusen itu masih bisa digunakan, kondisinya masih bagus, atau dulu mungkin dibuat dari bahan yang berkualitas tinggi, itu masih bisa digunakan kembali di dalam desain yang baru. Tergantung hemat arsiteknya, apakah stylenya masih bisa disamakan atau tidak. Nanti itu pertimbangan bersama klien. Kemudian juga atap contohnya. Penutup atap genteng misalnya, dari renovasi yang awal, kemudian dengan desain yang baru, ketika dia masih bisa digunakan, ya tentu saja itu akan menjadi lebih hemat biaya. Kita bisa mengurangi komponen atap baru dengan menggunakan atap yang lama, tapi masih layak untuk digunakan. Nah, kasus seperti ini beberapa kali kita jumpai di dalam desain yang kita kelola, teman-teman. Dan alhamdulillah beberapa diantaranya sudah terbangun. Jadi teman-teman bisa lihat beberapa referensi ini. Nah, kedua bangunan ini adalah salah satu contoh yang elemen atapnya masih kita gunakan dari posisi awal existing sehingga bangunan terbarunya jadi. Ya, itu tadi beberapa pertimbangan yang perlu kita ketahui ketika merenovasi rumah tanpa menambah lantai. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah merenovasi dengan melakukan penambahan lantai. Nah, merenovasi dari bangunan satu lantai untuk dijadikan bangunan dua lantai ini juga sangat populer di kalangan masyarakat yang sekarang, ya kan, karena pertumbuhan itu sudah hampir sulit untuk dilakukan secara horizontal. Jadi biasanya sekarang itu klien-klien atau kadang-kadang kaum milenial itu punya tanah yang umumnya berukuran kecil, sehingga kita lebih memungkinkan untuk melakukan penambahan luas atau pembangunan secara vertikal dengan cara menambah jumlah lantai. Namun demikian, kita juga tetap harus memperhatikan beberapa hal ketika kita ingin merenovasi bangunan yang satu lantai tadi menjadi dua lantai. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sama dengan merenovasi bangunan satu lantai tadi, yaitu adalah pertimbangan struktur. Kenapa ini saya ulang-ulang? Karena kita memang harus benar-benar cermat untuk mengamati struktur, karena ini berkaitan dengan kekokohan bangunan agar bangunan itu bisa menjadi optimal nanti di kemudian hari. Urgensinya ketika kita melakukan penambahan lantai pada bangunan existing yaitu adalah besaran kolom struktur. Karena jelas, kolom struktur untuk bangunan satu lantai dengan bangunan dua lantai itu berbeda. Kalau umumnya kolom-kolom atau tiang-tiang struktural di bangunan satu lantai itu hanya menggunakan kolom praktis yang kemungkinan besarnya sekitar 15 x 15 penampangnya itu 15 x 15 cm. Sedangkan untuk bangunan dua lantai ini tentu saja akan lebih besar dari itu. Kita harus memastikan bahwa dimensi kolom nanti itu harus cukup untuk menopang beban bangunan dua lantai. Nah, yang selanjutnya dipertimbangkan adalah pondasinya. Karena kalau untuk bangunan satu lantai biasanya hanya menggunakan pondasi menerus untuk beban dinding. Kalau untuk bangunan dua lantai dia membutuhkan pondasi titik yang biasa disebut footplat atau cakar ayam di beberapa titik dan ukurannya disesuaikan dengan beban struktur tadi. Nah, kedalamannya juga banyak faktor nih yang menentukan. Kalau kedalaman itu terkait dengan kekuatan atau daya dukung tanah di setiap daerah yang tentunya berbeda. Nah, itu nanti perlu dilakukan sondir dan sebagainya. Posisi pondasi setempat tadi atau yang biasa kita sebut footplat biasanya terletak di bawah kolom-kolom utama. Jadi kalau bangunan dua lantai ini kan dia terdiri dari kolom utama dan kolom praktis. Jadi kolom praktis tadi tetap ada, tetapi kolom-kolom utama itu adalah struktur yang paling utama untuk menyangga bangunan dua lantai, yang dimana di bawah dari kolom utama itu harus memiliki footplat. Nah, kenapa saya jelaskan itu menjadi cukup penting? Karena kita bayangkan deh, kalau misalnya kita mau membuat rumah nih, dengan kita harus menambahkan kolom struktur baru, misalnya kolom yang lebih besar, atau fondasi footplat tadi. Ketika kita mau menambahkan fondasi, kan otomatis beberapa titik kolom yang sudah ada, kita harus tambahkan footplat, yang berarti kita harus membongkar lantai, membongkar dinding di area tersebut, termasuk plafonnya. Jadi, elemen-elemen lain yang terkait dengan ketiga komponen tadi dari lantai, dinding, dan plafon itu juga akan ikut terbongkar. Jadi elemen listrik, misalnya jalur listrik atau sistem kelistrikan di plafon jadi harus difikirkan karena dia pasti akan terbongkar. Kemudian di dinding apakah ada pemipaan, di bawah juga sama, di bagian lantai. Jadi semua itu menjadi pertimbangan yang perlu kita lakukan ketika kita ingin merenovasi rumah menjadi dua lantai. Nah, itu tadi sedikit pengetahuan yang mungkin teman-teman perlu ketahui tentang bagaimana kita kalau mau merenovasi
rumah. Jadi pertimbangan tadi bisa menjadikan landasan atau gambaran awal ketika kita mau merenovasi rumah. Hal yang tidak kalah penting yang perlu kita perhatikan juga saat ingin merenovasi adalah material buangan. Kalau kita ingin merenovasi kan otomatis ada beberapa yang kita lakukan pembongkaran. Barang-barang bongkaran itu yang sudah tidak kita gunakan tentu kan akan dibuang keluar dari tanah yang kita punya. Nah, banyak atau sedikit puing-puing tersebut menjadi tanggung jawab kita untuk dipindahkan ke tempat lain yang tentunya juga membutuhkan biaya. Oke, sekian tadi pembahasan kita tentang beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat merenovasi rumah. Ya, sekian dari sesi belajar arsitektur pada kesempatan kali ini. Kalau misal masih ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh melalui kolom komentar di bawah ataupun menghubungi kami secara personal juga boleh untuk berdiskusi lebih lanjut. Sekian. Saya Suhijrah Widodo, sampai jumpa di belajar arsitektur selanjutnya.